Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maesa Janedin Bukhari dengan NIM 24110023 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najia dengan NIM 24110031. Saya Sarah Putri Diandra dengan NIM 24110038. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jajat Sudrajat selaku dosen pembimbing mata kuliah analisis sistem informasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ketiga atau pertemuan ketiga, yaitu software and analysis. Baik, kita langsung aja ke pembahasannya. 1, 2, 3. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada identifikasi dalam analisis sistem informasi pada tahap software investigation and analysis. Proses utama yang dilakukan adalah mengidentifikasi segala hal yang terkait kebutuhan sistem, masalah sistem, kendala, serta peluang pengembangan software. Di materi ini terdapat 6 jenis identifikasi lengkap. Di antaranya ada 1, itu ada identifikasi kebutuhan sistem atau software needs assessment. Dilakukan untuk mengetahui jenis software apa yang diperlukan di organisasi. Mencakup yang pertama ada proses kerja yang membutuhkan sistem baru, kedua ada kebutuhan data dan informasi, serta kebutuhan efisiensi dan otomatisasi. Lalu ada kebutuhan teknologi, dan yang terakhir ada area yang belum mendapat dukungan software. Tujuannya adalah memastikan software yang akan dibuat sesuai kebutuhan meta organisasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu identifikasi potensi proyek. Karena organisasi biasanya punya banyak kebutuhan sistem, maka perlu memilih proyek mana yang didahulukan. Yang diidentifikasi antara lain, yang pertama ada dukungan manajemen untuk menentukan keberhasilan proyek. Yang kedua, waktu yang tepat untuk menentukan kapan sistem tersebut benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Yang keempat, ada sumber daya dan biaya yang tersedia. Yang kelima, ada kendala internal, biasanya di budaya kerja, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ada kendala eksternal, biasanya ada di aturan pemerintah, pesaing, dan ekonomi. Tujuannya dari identifikasi potensi proyek, yaitu memilih proyek dengan prioritas paling penting dan layak. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi masalah atau problem definition atau problem identification. Nah, pada tahap ini dilakukan setelah proyek dipilih untuk mengetahui apa masalah sebenarnya. Hal yang diidentifikasi yaitu yang pertama, bagian organisasi yang terdampak. Lalu yang kedua, penyebab masalah seperti teknis, manusia, kebijakan, atau proses kerja. Yang ketiga, dampak masalah terhadap produktivitas, efisiensi, dan pendapatan. Yang keempat, sikap dan respon karyawan terhadap masalah. Dan yang terakhir, kendala operasional yang menghambat pekerjaan. Nah, tujuannya yaitu memahami masalah secara jelas dan menyeluruh sebelum mencari solusi. Baik, kita lanjut. Keempat ada identifikasi kendala sistem atau constraint identification, yang dimana itu ada setiap sistem memiliki batasan, semua kendala harus diidentifikasi supaya solusi yang dibuat realistis. Ada beberapa kendala, yaitu yang pertama ada kendala internal. Yang pertama itu ada kebijakan organisasi, dukungan manajemen, sumber daya manusia atau SDM. Lanjut lagi ada keterbatasan anggaran, lalu ada penerimaan karyawan terhadap perubahan, dan kebutuhan informasi serta politik organisasi. Yang kedua itu ada kendala eksternal. Di sini ada pelanggan, pemasok, pesaing, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi dan industri tempat organisasi beroperasi.
Tujuannya adalah menghindari solusi yang tidak sesuai dengan batasan organisasi. Selanjutnya ada identifikasi masalah teknis sistem. Tahap ini mengidentifikasi masalah yang ada terlihat secara teknis di sistem yang ada. Proses ini dilakukan melalui yang pertama pemeriksaan output seperti tingkat kesalahan tinggi, output lambat, akurasi rendah, dan data tidak lengkap. Yang kedua ada pemeriksaan perilaku karyawan seperti tingkat ketidakhadiran tinggi, turnover tinggi, ketidakpuasan kerja yang menandakan sistem penghambatan pekerjaan. Yang ketiga ada pemeriksaan dokumen input-output seperti formulir tidak efisien, data ganda, dan redundansi data. Yang keempat ada pemeriksaan alur kerja seperti proses tidak jelas, banyak pekerjaan manual, redundansi proses, dan hasil pekerjaan tidak konsisten. Dan yang terakhir ada feedback eksternal seperti keluhan pelanggan, saran perbaikan, kerugian bisnis. Tujuan dari identifikasi masalah teknis sistem ini yaitu untuk menemukan akar masalah teknis dan operasional yang menghambat sistem. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi kekosongan sistem atau identifying the system void. Nah, jika suatu organisasi belum memiliki sistem yang mendukung, maka perlu mengidentifikasi kekosongan agar sistem baru dapat dirancang. Nah, di sini ada metode-metode identifikasi. Yang pertama, internal formal yang berisi kuesioner, diskusi, dan workshop. Yang kedua, internal informal yang berisi brainstorming, observasi lapangan. Yang ketiga, eksternal software komersial yang berisi riset pasar, analisis software existing, dan benchmarking. Nah, di sini yang diidentifikasinya yaitu fitur sistem yang belum ada, lalu proses manual yang perlu diotomatisasi, dan yang terakhir kapasitas teknologi yang belum memadai. Jadi tujuannya itu mengetahui apa yang benar-benar harus dibangun dalam sistem baru. Oke, jadi kesimpulan dalam materi yang kita sampaikan mengenai software and analysis yaitu segala hal yang berujung pada identifikasi yang mencakup untuk kebutuhan sistem atau software. Jadi identifikasi ini sangat perlu untuk sebuah sistem agar lebih aman dan lebih termanage gitu. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan semoga materi ini dapat dipahami serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.